Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Dea Wardana. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi salam. Pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini ialah yang pertama, pengertian salam, yang kedua baik as-salam, yang ketiga syarat baik as-salam, yang keempat jenis salam, yang kelima dasar syariah, yang keenam rukun salam, dan yang terakhir ialah contoh salam. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian salam. Definisi akad salam atau PSAK 103 ialah salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, akad salam ialah seperti kita memesan barang terlebih dahulu kepada penjual, kemudian membuat kesepakatan kapan barang akan dikirim, lalu pembeli harus memberi uang muka dulu kepada si penjual. Kemudian penjual baru mengirimkan barangnya kepada pembeli, lalu pembeli melunasi semua barang pesanannya. Selanjutnya ialah bai as-salam. Bai as-salam ialah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Jadi transaksinya ialah pembeli harus membayar lunas barang pesanannya, baru penjual mengirimkan barang pesanan. Berbeda dengan akad salam tadi. Kalau akad salam, pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu, kemudian barangnya dikirim. Beda dengan bai as-salam, uang pembayarannya harus lunas di muka, baru si penjual mengirimkan barangnya. Nah, rukun bai as-salam ialah yang pertama, salam atau pembeli. Yang kedua, muslan ilahi atau si penjual. Yang ketiga, modal atau uang. Yang keempat, muslam fihi atau barang. Dan yang kelima, yang terakhir, sikhat atau ucapan. Dengan kata lain, akad atau ijab qabul. Syarat bai salam adalah yang pertama, modal transaksi. Modal harus diketahui jelas. Jadi modal yang harus diketahui jelas asal pemiliknya atau modal tersebut modal transaksi. Yang pertama, modal transaksi. Modal harus diketahui jelas atau modal harus diketahui jelas asal muasalnya atau pemilik modal tersebut dan berapa banyak modalnya. Yang kedua, penerimaan pembayaran salam atau al-muslam fi'ih atau barang. Yang pertama, harga spesifik dan jelas. Dan yang kedua, penyerahan barang di kemudian hari. Yang ketiga, boleh menentukan tanggal waktunya. Yang keempat, tempat penyerahan dan pergantian barang. Materi selanjutnya adalah jenis salam. Jenis salam ini terdapat dua jenis. Yang pertama, jenis salam atau transaksi jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembelian melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Sedangkan salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi bai salam, yaitu antara pemesan dan penjual.
dan antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dasar syariah pada akuntansi salam ada beberapa. Yang pertama dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 292 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu, hendaknya kamu menuliskan dengan benar." Atau, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu." Quran ayat 5. Atau Al-Hadis, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh atau muqarodah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya ialah rukun salam. Di rukun salam yang pertama pelaku atau bisa juga pembeli dan penjual. Yang kedua objek akad, barang yang akan diserahkan, dan modal salam yang berbentuk harga. Yang ketiga ijab kabul. Contoh dari akad salam ialah yang pertama ialah Pak Kak Raffi yang memproduksi pakaian dengan harga jual 6.250.000 di PT Kak Raffi memerlukan modal sebesar 83.750.000 untuk menjalankan produksinya sesuai pesanan. Apabila harga jual disepakati sebesar 6.750.000, berapakah keuntungan yang didapatkan? Nah, total pinjamannya ialah 83.750.000. Harga barang normalnya 6.250. Sedangkan total barang yang dihasilkan sebanyak 13.400. Dan harga jual barangnya sebesar 6.790. Total barang yang terjual sebesar 90.986.000. Sedangkan keuntungannya sebesar 7.236.000. Jurnal akuntansi transaksi salam yang harus dibuat oleh pembeli yaitu bank syariah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat jurnalnya yang tanggal 1, kasnya sebesar 90 juta terhadap hutang usaha dalam negeri dan tanggal 4 piutang salam terhadap kas sebesar 83.750.000. Sedangkan tanggal 7 bulan 4 tahun 2021 persediaan barang salam terhadap piutang salam sebesar 83.750.000. Tanggal 11 bulan 4 tahun 2021 hutang usaha dalam negeri terhadap persediaan barang salam dan margin salamnya totalnya 90.986.000.
Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye.